Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, sepradi dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Apa kabar malam hari ini? Baik. Senang sekali kembali bersama obrolan budaya produksi RRI Sungai Liat kembali hadir di malam hari ini bersama saya Ega dan juga menghadirkan narasumber yang cantik-cantik, kece-kece, cikar pun bahasa Bangka sepradi ya. Dan tentunya sebagai masyarakat Bangka Belitung, rahasia-rahasia perkenalan tuh kebersamaan kita tuh tidak lengkap tanpa diawali dengan yang namanya pantun sepradi. Jangan lupa bilang cakep ya untuk pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Membeli hak lopan di Pulau Bangka, cakep ya. Ragam varian rasa yang menggugah selera. Selamat malam sahabat budaya. Bertemu kembali dalam obrolan budaya. Ya, kembali bersama saya Ega dan juga memperkenalkan kedua narasumber kita di malam hari ini ya dengan topik kuliner khas Bangka. Kalau ngomongin kuliner, bawaannya pengen icip-icip. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih bersama narasumber kita. Ada seorang chef khas makanan dari Bangka dan juga kita menghadirkan seorang ahli gizi lengkap sudah di malam hari ini. Selamat malam Chef Henny. Malam. Kabar baik. Baik. Kalem bener. Tapi kalau disuruh masak tangan aja katan sepradi kalah kita yang nyanyas nih. Iya, nanti kita bakal menyajikan menu-menu juga Chef. Benar. Siap, oke. Dan juga kita ada kedatangan seorang ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Selamat malam Ibu Desi Yanti SKM MKM. Kabar malam, baik. Alhamdulillah. Kalem juga ya malam hari ini. Pokoknya sesuai dengan suasana malam hari ini yang cukup teduh juga ya. Oke, kita ngomongin seputar makanan khas Bangka, kandungannya juga. Tapi di awal kita ke Chef ini dulu mungkin ya. Dan seprade Bangka Belitung selain terkenal dengan alamnya yang memukau ya, juga punya kekayaan kuliner yang pokoknya dek kalah menarik untuk dicicipi. Apalagi ada sajian seafood yang fresh, kemudian juga ada sayuran yang khas dan juga ada sambal yang unik ya, yang mungkin tidak ada di tempat lain, gak ada di tempat lain dan cuma ditemukan di Bangka Belitung. Penasaran ya, kemudian juga penasaran dengan kandungan gizi apa aja yang terkandung pada sajian khas makanan Bangka Belitung. Oke, kita ke Chef Henny dulu nih. Baik, Chef Henny, sebelumnya ya, sebelum Chef memperkenalkan masakan khas Bangka gitu, selama mempelajari sampai menjadi kuliner santapan yang istimewa di meja saji gitu ya, untuk penikmat juga. Kalau untuk Chef Henny sendiri, bagaimana tanggapannya dengan makanan-makanan dari khas dari Bangka Belitung? Untuk perolehan bahan atau pengolahannya gitu? Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya lamun Chef. Sangat mudah sekali. Coba nyuruhku masak susah-susah gampang, pening kepala saya mikirnya apa ya kira-kira bumbu ya, belum lagi takarannya ya Bu ya. Ya kemudian juga lapas lumrah ya, icip-icip ada baik kurang serba kurang lah pokoknya. Tapi di tangan chef, kalau sudah di tangan chef, udah jatuh di tangan chef, seujung kuku kecil lah ya. Oke, Chef Henny sendiri paling hobi, paling suka itu makanan khas Bangka yang mana? Lempah darat. Lempah darat. Lempah darat ini juga punya lagu ya, yang bumbunya hanya ada 3. Apa? 3 ya. Garam, kemudian juga terasi dan cabe, itu aja. Oke, itu bumbunya hanya 3 macam. Itu bumbu pokoknya atau nanti akan ada tambahan-tambahan lain? Cuma itu aja, nggak pakai penyedap? Enggak, cuma hanya ada kasih gula sedikit. Oh, pakai gula sedikit sebagai pemanisnya gitu kan ya, nggak mau kalah saing gitu. Oke.
Oke deh, kita kembali ke Chef Henny ya. Masih Chef Henny mungkin pengalaman seputar masak-memasak, apalagi untuk makanan khas Bangka Belitung ini. Menurut pengalaman chef sendiri gitu kan, yang paling terkenal itu apa kira-kira kalau di restoran? Yang paling banyak yang order gitu, yang pesan? Masakan khas Bangka. Itu lempah darat, lempah kuning, lalapan rusip. Lalapan rusip. Oke deh. Rusip, ada yang tahu rusip? Ya, ini adalah sebuah makanan fermentasi juga, tapi nanti kita bakal ulas lebih dalam lagi tentang rusip, Chef ya. Jadi itu yang menjadi primadona selama Chef menjadi seorang chef gitu kan ya di beberapa restoran. Boleh mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman selama menjadi chef gitu? Senang-senang aja. Senang-senang aja. Awalnya gimana nih, Chef? Memang suka masak atau memang turunan atau seperti apa? Hobinya masak. Oh, hobinya dari masak. Oke. Dari kecil suka masak. Bikin-bikin kue juga gitu. Oke. Jadi itu berawal dari memang hobi yang suka masak. Ya, itu dari segi lauk pauknya ya. Kalau misal kue-kueannya itu seperti apa jajanannya? Jajanan yang pasar juga bisa tuh seperti lemper, nagasari gitu. Oke. Masih banyak lain. Masih bisa ya. Kue cung juga bisa ya. Itu semua adalah kuliner-kuliner khas Bangka yang tapi masih bisa ditemui di tempat-tempat lain kalau kayak seperti lemper gitu ya. Mungkin penyebutannya di sini kayak kue cung agak berbeda di tempat lain gitu. Atau mungkin di daerah lain ada kue cung dengan versi berbeda? Di daerah Medan gitu beda sama daerah Bangka. Namanya sama juga? Sama, tapi isiannya beda. Oh, isiannya yang berbeda. Oke. Kalau di luar isiannya apa? Di luar itu banyak isiannya. Daging. Ada ayam, daging. Ada kacang, ada telur asin. Oh iya. Gitu. Kalau di Bangka? Kalau di Bangka itu misalnya daging ayam. Hanya daging ayam saja. Isian. Jadi untuk variasi-variasi lain enggak ya? Enggak. Oke. Tapi pernah juga nemu kuliner hampir sama cuman isiannya kayak pisang. Itu hampir sama dengan kue cung tapi isiannya kayak pisang. Itu kayak khas Bali kalau nggak salah ya. Cuman nggak tahu namanya apa disebut ya. Kalau kita di sini kue cung gitu kan. Bentuknya pun juga hampir sama, agak segitiga gitu. Nah, dari awal masakan khas Bangka ya, yang tadi terkenal dikatakan Chef Henny adalah lempah kuning, ada lempah darat, dan yang menjadi primadona juga adalah sambal unik yaitu rusip ya, rusip dari ikan bilis ya. Oke, bermacam-macam juga mungkin ya. Nanti kita bakal ulas yang lain lagi tentang kandungannya. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Oke, masih di Obrolan Budaya yang untuk sahabat budaya, Seprade dan juga pemirsa RRI Net.
setelah tahu tadi ya bayangan kelezatan makanan khas Bangka ya. Pokoknya kalau ngomongin makanan khas Bangka bawaannya tuh cas gitu kan ya. Kebayang-bayang sama lalapannya, sama lauk pauknya. Tapi kita juga pengen tahu apa aja sih kandungan yang terdapat dalam setiap sajian dari makanan khas Bangka. Nah, untuk kandungannya sendiri kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Desi selaku ahli gizi juga. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ya, kira-kira Ibu Desi sendiri suka dari varian makanan khas Bangka yang mana nih? Ya, kalau di keluarga kami khususnya yang paling suka adalah lempah kuning. Oke deh, lempah kuning rupe sepradia. Dan lempah kuning ini juga bermacam-macam Bu ya. Ada lempah kuning dari ikan, ada dari daging ya. Jadi variasi bervariasi. Ayam juga. Oke deh. Dondong, ya. Nah, itu salah satu menu kesukaan dari Bu Desi. Iya. Nah, kira-kira apa yang terkandung di dalam lempah kuning gitu ya, selain mengandung rasa ingin dicicipi gitu. Ya. Jadi kalau lempah kuning sendiri kan kita tahu kan berasal dari bumbu-bumbu khas Indonesia. Ada rempah-rempah yang ternyata kalau dari segi kesehatan memang sangat baik. Jadi lebih sehat dibandingkan makanan yang berasal dari cepat saji ya. Jadi kalau kandungan dari bumbunya seperti kunyit, jahe, laos itu sangat berkhasiat untuk tubuh kita. Jadi sebagai antibodi, terutama kemarin ya pada saat kita pandemi, jadi kita sangat memerlukan makanan yang tinggi antibodi yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Jadi makanan yang khas Bangka ini memang sangat tepat kalau memang kita pilih untuk menjadi makanan yang terbaik lah untuk keluarga, karena selain sehat juga enak kunyit, ya, kunyit dan sehat ya. Iya, jadi kalau ngomongin lempah kuning ya, dan memang pada saat pandemi itu lempah kuning itu digadang-gadang menjadi makanan sebagai penambah imun gitu Dok ya. Benar, sehat. Iya, jadi yang sangat-sangat menyehatkan karena kandungan rempah-rempah yang terkandung di dalamnya itu memang benar-benar bisa bikin tubuh jadi lebih hangat pada saat itu ya. Dan sampai sekarang memang alhamdulillah karena pandemi juga kita dikenal dengan lempah kuningnya. Alhamdulillah. Oke, dari beberapa jenis lempah kuning nih ya, kalau misalnya ada ayam, ada daging sapi ya, kemudian juga ikan. Nah, kandungan yang paling baik di antara ketiga jenis lempah ini yang mana tuh? Ya, jadi kalau kita ketahui ya, kalau kandungan dari lempah kuning itu kan berasal dari sumber hewani atau protein. Nah, protein ini sangat baik sekali untuk perkembangan dan pertumbuhan terutama pada anak-anak ya, karena protein itu mengandung zat-zat pembangun ya, sebagai membangun sel-sel tubuh, dan tadi kalau kita lagi sakit itu bisa memulihkan dan mengganti jaringan tubuh kita yang rusak. Nah, jadi dengan ditambah dengan bumbu-bumbu yang tadi, bumbu-bumbu yang diracik dari rempah-rempah yang berbagai khas tradisional kita tadi, itu akhirnya menambah khasiat dari lempah kuning itu sendiri. Oke, menambah khasiat. Tapi cuman cerita ya, kalau misal ditambahkan dengan bahan-bahan lain seperti penyedap yang berlebihan atau mungkin ada tambahan-tambahan lain yang mungkin masih pro dan kontra nih untuk kesehatan. Seperti apa itu? Ya, jadi memang untuk bahan tambahan makanan sendiri memang harus kita batasi ya, terutama kalau kita berikan kepada anak-anak atau orang tua, karena kandungan dari terutama garam, gula, kemudian pengawet ya yang penambah rasa itu kalau terlalu banyak dimasukkan ke dalam makanan itu nanti berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, jadi penyakit-penyakit yang sekarang ini banyak terjadi ya karena kita terlalu banyak menambahkan makanan tambahan tadi. Karena kalau dalam segi gizi kita kenal namanya gizi seimbang ya. Jadi ada bahan makanan yang harus dibutuhkan dan ada yang harus dibatasi. Salah satunya itu tadi garam, gula dan makanan tambahan tadi. Iya, jadi seperadi ya, ataupun pemirsa Net, untuk mendapatkan khasiat tentunya kita juga harus memperhatikan takaran-takarannya gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya semua berlebihan ditambahkan dengan pengawet, dengan kandungan garam ataupun gula yang tinggi, bukan dapat manfaat, dapat penyakit. Dapat penyakit ya. Bisa bikin endut. Benar. Tapi kayaknya tanpa tambahan itu kalau udah ketemu sama lempah kuning
kalau yang membuat gendut itu karena nambah nasi terus. Iya, makanya. Nasi lagi nambah, kan biasanya nggak cukup ya satu piring, berarti Satu piring tambah lagi itu yang membuat kita tambah gendut atau tambah berat badan. Gimana nggak nambah nasinya kalau makanannya enak banget loh Bu ya. Aduh, belum pada nyicip sih. Kalau udah nyicip pengen nambah lagi ya. Apalagi ada campuran terasinya juga gitu kan. Yang bikin semakin lezat. Kita di Bangka terkenal banget sama terasinya. Kalau di sini nyebutnya adalah belacan ya. Oke, kita ke Chef Henny nih. Chef Henny, untuk beberapa jenis pengolahan sendiri ya, dari ikan, kemudian juga ayam ataupun daging sapi, itu yang paling rumit yang mana? Paling rumit itu pengolahannya. Iya. Ayam. Ayam ya, bukan daging sapi. Iya juga. Iya juga. Jadi yang paling gampang itu ikan ya. Jadi langsung rebus aja udah gitu. Oke. Jadi yang paling rumit ayam. Kenapa ayam? Ayam kan mau dibersihin dulu, terus mau diungkep. Oh, diungkep terlebih dahulu. Oke, terus? Biar rasanya lebih enak. Oke, karena kebanyakan pada umumnya sih ya, saya sebagai orang awam yang nggak bisa masak ya, itu bukan diungkep, cuma dimasak biasa aja, direbus biasa aja gitu kan, baru dimasukin, buang airnya, baru dibikin air baru lagi, dibumbuin gitu aja, tapi ternyata diungkep dulu. Diungkep dengan bumbu khas juga. Iya. Kunyit, merah, bawang putih, laos. Oke, jadi double bumbu dong ya. Iya. Di kuahnya juga ditambahin bumbu. Oh, double bumbu nih Seperadi ya. Makin lezat ya. Tapi dari berbagai makanan jenis kayak lempah kuning ini biasanya kalau lempah kuning ikan itu enak ada tambahan nanas ya. Kalau enggak timun. Timun bisa. Oke. Terus kalau ayam itu pakai daun kedondong ya, sama kayak daging. Oke. Itu biasa yang paling ramai di pesan yang mana tuh? Ikan tetap ya, dengan campuran nanasnya. Tapi biasa pernah nggak sih menyajikan tanpa nanas gitu? Tergantung request. Oke. Iya, tapi kalau versi saya sendiri sih paling suka lempah kuning ikan itu memang harus pakai nanas ya, yang benar-benar jadi ciri khas. Ada asam-asam manisnya gitu ya. Oke, jadi tergantung requestan juga. Untuk penyajiannya sendiri nih Chef ya, biasanya itu kan ada yang sukanya di belakangan gitu nyemplungin nanasnya, atau itu sebenarnya di awal atau di akhir gitu? Di awal. Di awal. Ya, rasanya agak asam manis gitu. Asam manisnya lebih meresap gitu ya. Sama serainya juga. Oh, sama serai juga. Kalau kedondong, daun kedondongnya? Di awal. Di awal. Oh, daun kedondong juga di awal. Jadi layu-layu nggak apa-apa gitu ya. Pada saat biar agak-agak ada asam. Oke, pada saat penyajian yang benar-benar udah ngeresap banget gitu rasa asamnya ya. Oke, kita kembali ke Ibu Desi nih. Ibu Desi, kalau kita nih kadang-kadang lihat masak lauk lah nih ya, sering hilap. Di rumah mungkin cuma ada berdua ya, tambah anak satu yang masih kecil, tapi dengan porsi yang banyak, kadang-kadang hilap gitu masak, dan masih ada bersisa gitu. Kadang-kadang kan banyak di antara kita yang masukin ke kulkas ya, atau mungkin diangetin bertubi-tubi gitu. Nah, apa kabar dengan kandungannya? Apakah masih sama atau mungkin terjadi proses yang lain gitu? Nah, kalau untuk penyimpanan ya, berarti itu kalau sudah dimakan, disimpan untuk dimakan kembali ya, atau dipanaskan kembali. Dihangatin lagi ya. Kita lihat lagi yang kita panaskan itu apa berupa sayur, apa berupa bentuk lauk ya. Karena kalau kita mengulang lagi masakan yang dalam bentuk sayur ya, otomatis kandungan gizinya sudah mulai berkurang kalau kita sudah kita masukkan, kita panaskan kembali. Jadi memang kalau kita rasa kita masaknya memang butuhnya berapa porsi ya, kita masak atau kan sesuaikan dengan yang kita habiskan gitu. Oke. Ya. Sekali adep lah gitu ya. Kalau bisa sih sekali hadap, karena ada kandungan yang bisa membuat ya berkurang lah khasiatnya kalau dipanaskan kembali atau dimakan ulang. Takutnya jadi toksin ya, toksin bukan toksik ya. Toksin itu hubungan ya. Oke, itu dari lempah kuningnya. Nah, kalau misalnya dari apa tadi sayurnya, sayur lempah daratnya,
Itu kandungannya mungkin bisa jelaskan juga nih. Ibu Desi? Iya. Ya. Kalau dari kandungan sayur lempah darat ya, kalau kita nyebut sayur, kalau orang Bangka nyebutnya lempah darat karena berasal dari daratan yang diambil berbagai macam sayuran. Kalau orang Bangka ini semua bisa dijadikan sayuran karena di lempah darat itu kan ada keladi ya, ada terong, ada dicampur kacang panjang, daun katu ya. Jadi bervariasi bermacam-macam sayuran. Jadi itu sebenarnya sangat baik ya. Karena tubuh kita sendiri memerlukan kandungan vitamin yang ada di dalam sayuran tersebut dan juga serat. Jadi serat yang terkandung dalam sayuran itu sangat baik sekali kita konsumsi untuk menyeimbangkan makanan yang kita konsumsi seperti banyak makan lemak, makan daging, makan lemak-lemak yang berasal dari hewan itu kalau kita imbangkan dengan sayuran, nah itu bisa menurunkan kolesterol yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi sangat baik sekali kalau memang lempah darat itu dikonsumsi sampai habis ya, maksudnya karena memang kandungannya itu sangat baik sekali. Oke, jadi bisa dikatakan sebagai penetralisir ya, yang mana itu ada vitamin C-nya, vitamin lah pokoknya ya. Vitamin yang ada di vitamin dan mineral. Seratnya juga gitu ya. Kandungan serat itu yang bisa menetralkan lemak yang dikonsumsi setelah kita makan yang mengandung lemak. Oke, ya, yang mengandung lemak yang bisa bikin kita kolesterol gitu kan. Itu ternyata bisa dinetralisir dengan sayuran yang mana terdapat di lempah darat juga. Oke, kita ke Chef Henny. Chef, kalau untuk lempah darat ini sebenarnya ya, dari sekian banyak sayuran disebutin sama Bu Desi tadi, yang benar-benar khas dari lempah darat itu yang mana sih? Karena kan di pasar tuh banyak kalau kita lihat ada pepaya yang setengah matang gitu kan, terong, kemudian juga ada batang talas gitu kan, atau keladi gitu sebutnya seperti itu. Nah, memang kalau khas dari kita awalnya itu yang mana sih, Chef? Keladi. Lempah darat khas Bangka itu memang dari keladi ya? Dia kan campur semuanya itu sayur-sayurannya. Memang harus dicampur ya? Ada keladi, seperti Ibu sebut tadi, terong, kacang panjang, pepaya, daun katu tadi ya. Daun katu. Apalagi ada kayak pucuk idat gitu ya. Pucuk khasnya Bangka itu. Oke. Itu pucuk idat ada di pinggir jalan. Ini apalah gitu kan. Terus kata teman, ini enak loh kalau di lempah darat. Ternyata bener ya. Daun-daunannya tuh kayak bikin menggugah selera, nambah banget gitu ya. Bikin kita pengen nambah lagi walaupun dengan bumbu yang sangat sederhana. Ya, tadi ada terasi, garam, sama cabai, udah. Tapi nggak sedikit juga loh di antara kita yang ada yang menambahkan ikan panggang biasanya. bawang. Oh, bawang. Bawang biasanya gitu, katanya tambah bawang merah. Gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kembali ke selera masing-masing ya. Apakah masih bisa disebut dengan lempah darat? Bisa. Kalau ditambah kemiri, apakah bisa disebut dengan lempah darat? Iya. Masih bisa. Lebih lengkap lagi. Masih lebih lengkap lagi ya. Sebenarnya kan bahan-bahannya, bumbunya itu cabai merah, bawang merah, terasi, kemiri gitu. Oh, kemiri. Itu lebih lengkap lagi ya. Oke, cuman lebih enak. Oh, berarti yang lebih praktis itu yang tiga tadi ya, terasi, cabai sama garam. Tambah sedikit pemanis yaitu gula ya. Gula lah, nyanyi kita ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi nih Supredi, mampir Sarar Inet, kita break dulu sejenak. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya?
kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Enggak. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sahabat budaya, seperhati dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita berada di sesi yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan mengulas makanan dari khas Bangka Belitung yang dari tadi kita udah ngomongin ya. Ada lempah darat, ada lempah kuning, ada sambal uniknya juga. Kita langsung menuju ke lokasi ya, ataupun kita langsung ke objeknya nih. Bersama Chef Henny mungkin juga bisa menjelaskan. Kita sekarang ke ini kalau nggak salah lempah kuning ya. Lempah kuning. Lempah kuning Ikan apa ini, tenggiri. Chef? Oh, lempah kuning ikan tenggiri yang sudah dikombinasikan dengan Bumbu-bumbunya. bumbu dan juga ada nanas Nanasnya, yang kita sebutin tadi. Ya, di sini ini merupakan menu andalan juga ya. Iya. Paling banyak juga. Saya ngomong sambil nelen ini nggak apa-apa ya. Udah ngiler banget soalnya. Ada cabainya juga, tampilannya menggugah selera sekali. Selain itu juga ada Itu rujak kembang katis. rujak kembang katis yang juga merupakan Makanan favorit di Kembang Katis. iya, ini adalah makanan favorit di Kembang Katis Resto ya, di mana saat ini berlangsung ya untuk bincang-bincang kita ataupun obrolan budaya di malam hari ini. Ada apa tadi? Ini Rujak. rujak kembang katis. Rujak kembang katis ya. Nanti kita bakal icip-icip karena biasanya kalau kembang katis itu khasnya adalah pahit gitu ya. Ini Oke. Kemudian juga ada ini dari tadi kita omongin lempah Lempah darat. darat yang banyak variasinya. Kita bisa lihat, kita cek boleh ya. Iya. Jadi ini ada inilah tadi batang keladi ya. Ini daun katuk. daun katuk ada ya, kemudian kacang Kacang panjang, terus ini mentimun. Oke, ini ada kumpang juga nih Chef ya. Iya. Kumpang ini terbuat dari apa? Kemplang mentah itu. Kemplang mentah yang Ya dari ikan. kemudian direndam atau langsung dimasak gitu ya? Langsung dimasak. Jadi ini kayak mirip-mirip makanan yang lagi viral sekarang ya, kayak seblak gitu ya. Yang bukan digoreng kerupuknya tapi malah direbus gitu. Ada varian apa lagi ini? Terong. Oh, terong ya. Kemudian pepaya, ini agak kuning gitu ya, karena kita biasanya agak-agak merah gitu ya. Tergantung pepayanya. Ada juga makanan ataupun cocolan sambal unik khas Bangka Belitung. Sambal Ini rusip. sambal rusip Chef ya. Iya. Ini rusip original Iya. yang merupakan makanan fermentasi juga Chef ya. Ini campurannya sebelum difermentasi itu apa aja? Kita kan biasa menggunakan ikan bilis. Ikan bilis itu khasnya. Kemudian difermentasi dengan campuran bumbu apa? Garam. Garam. Kemudian garam, Mbak. nggak pakai, karena pernah dengar katanya pakai gula merah gitu. Kalau ini garam aja. Oh, garam aja. Jadi penasaran ya. Kemudian juga ini untuk campurannya Itu disajikan sama bawang merah, cabai merah, sama jeruk kunci. bawang merah, cabai merah, sama jeruk kunci, kelihatan banget. Ini original. Oh ya, untuk pengolahan dari rusip ini bermacam-macam sih kalau nggak salah, karena pernah juga Ega nyicipin rusip dengan cara digoreng ataupun dimasak. Ada juga yang Iya, tambah serai, kemudian pakai apa sih namanya, santan juga gitu Chef. Apakah di sini juga menyajikan seperti itu? Enggak. Jadi lebih ke original khas Bangkanya gitu ya. Jadi udah nggak tahan pengen nyicipin gitu ya. Dari ketiga menu kita di malam hari ini ya. Ini pakai terasi, ini pakai belacan gitu ya. Walaupun tiga-tiganya sebenarnya pakai terasi ya. Emang terasi kita sebutnya dengan belacan gitu. Memang ini sebuah gambaran kalau memang makanan khas dari Bangka itu seperti adalah memang
harus Karena ada campuran ciri khas terasinya terasi. gitu. Ciri khas terasi. Ciri khas terasinya. Bahkan punya temen itu masak apapun, nyambel ikan itu harus pakai terasi gitu loh ya. Bangka banget kan? Oke, Chef. Ya, Ibu Desi mungkin ada yang pengen ditanyain, kali aja bisa nambah ilmu gitu biar bisa di rumah dipraktekin. Ya, jadi kalau kita lihat di sini menu dari khas Bangka ini memang bervariasi ya, beragam. Ada dari hewani, ada dari sayur-sayuran, kemudian juga tambahan penambah nafsu makan tadi ya, ada terasi ataupun rusip. Nah, hanya yang perlu kita ingatkan juga bahwa kita tahu bahwa kandungan dari rusip maupun terasi itu kan tinggi sekali garamnya. Nah, untuk orang yang punya risiko penyakit hipertensi itu, nah itu sebaiknya harus dibatasi lah paling tidak. Jadi jangan semuanya dikonsumsi terlalu banyak ya, sehingga jangan bisa meningkatkan diradok habis hipertensi. kalau bahasa Bangkanya ya. Oke, ini sambal khas. Tadi mungkin bertanya-tanya, sambal kok nggak pakai cocolan gitu kan? Nah, yang paling mantap dicocolin sama sambal ini apa, Chef? Daun singkong. Daun singkong ya. Tapi untuk pilihan lainnya apa? Bisa terong. Bisa terong rebus juga ya? Timun. Timun. Tapi kalau misalnya pernah nggak ada yang request ikan goreng dicocol sama rusip? Kalau di sini enggak. Kalau di sini nggak ada. Oh, berarti saya nanti kapan-kapan kalau sini mau request ikan goreng sama rusip ya. Orang bilang ikan ketemu ikan, tapi kalau nyoba bisa 3 piring itu. Lupa sama yang ada di luar sana ya. Ibu udah nggak tahan lagi pengen nyicipin? Ya, Oke, penasaran ya. Tapi ini tadi katanya ada yang kurang ya. Biasanya ditambah dengan kacang? Oh, kacang botol. Kacang botol, kecipir kalau kita nyebutnya juga ya. Oke, bisa kita cicip? Boleh. Oke, saya tadi sebenarnya kalau ini udah pernah nyobain gitu kan. Ini juga udah. Ya Bu, kita cicip yuk sama-sama yuk. Aku penasaran sama kembang katisnya ya, yang menjadi primadona di sini karena memang namanya kembang katis, resto gitu Supradi. Oh, kita coba apakah pahit atau tidak. Ibu gimana? Ayo kita bisa langsung cicip. Chef juga mungkin bisa sambil menjelaskan rasanya. Ya, mungkin Ibu bisa. Wow, ini sesi yang benar-benar kita tunggu nih. Oh, ini ada tambahan kemplang juga ya, Chef ya? Ini pelengkap atau memang wajib? Pelengkap. Pelengkap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cicip. Oh, Ibu mau yang mana? Saya juga pengen lihat ini. Iya. Oh, ini kasih Itu daun singkong ya. daun singkong. Oke, jadi ini ada kolaborasi daun singkong sama kembang katisnya. Oke, ini sausnya pakai apa ya? Sausnya pakai santan sama terasi. Pakai santan sama terasi. Tadi kelihatannya sama seperti kayak kacang ya Bu ya? Iya, saya penasaran tadi kirain kacang gitu kan. Kita pengen icip-icip. Oke deh, Supradi ataupun pemirsa RRI Net ya, sahabat budaya, kita pengen coba kembang katisnya ya. Ini mungkin bisa kita lihat, ini kayak bulir-bulir cinta gitu kan. Kita pengen icip-icip dulu apakah pahit atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. No, enggak pahit sama sekali ya. Jadi kayak santan sama agak ada asam-asamnya dikit ya. Gula. Asam. Campur gula juga. Jadi tambah manis gitu, apalagi makanya lihat saya, lihat Bu Desi, lihat Chef gitu ya. Jadi pantas aja tadi hilang pahitnya. Ada kita di sini. Ibu mungkin bisa mencoba juga. Cicip mungkin bisa memberikan tanggapan yang berbeda dengan saya. Gimana Ibu? Seimbang ya. Oke. Ini ada kandungan santannya juga. Bagaimana kalau daun pucuk ubi kemudian juga kembang katis bertemu dengan santan nih Bu? Nah, santan yang kita gunakan memang kalau terlalu kental ataupun terlalu banyak itu memang akan membuat serat ya, istilahnya mengganggu pencernaan. Jadi memang kalau sebaiknya sih santan yang kita gunakan itu santannya encer saja kalau untuk sayur.
Karena kalau untuk pencernaan itu ya itu ada sebagian orang yang bisa membuat sembelit ataupun konstipasi ya terlambat ke BAB-nya. Agak keras gitu Ya. BAB-nya ya. Oke. Jadi kalau menurut Ibu sendiri ini campurannya udah seimbang atau gimana? Sudah. Jadi kalau rasanya juga memang seimbang ya, ada asam, manis, dicampuri yang kembang katisnya tadi, ternyata rasanya tidak pahit ya. Tidak pahit sama sekali ya. Yang pahit itu hidup ya. Kalau dibikin Nikmati pusing saja, ya. ya. Yang pasti dinikmati aja, Nikmati. hilang pahitnya. Sama nih. Kita nikmati hilang pahitnya ya. Padahal sebenarnya pahit banget, begitulah hidup. Ya. Dan ini juga merupakan makanan sajian pelengkap juga ya. Iya. Pelengkapnya Kemplang. kalau di tempat-tempat lain mungkin di luar itu pakai kerupuk ya. Tapi di sini kita pakai kemplang ya, namanya. khas Bangka ya, kemplang kulit Yang ya. juga dari ikan. Kemplang ikan. Iya, kalau tadi ada dicemplungin di situ yang digoreng juga ya. Tapi itu dengan ya berbeda atau sama aja? Ikannya Sama yang kumpangnya berbeda. tadi. Ikannya yang berbeda. Ikannya yang berbeda. Untuk pembuatannya sama ya? Iya, sama. Oke, cuman beda ikan aja. Bisakah kerupuk itu kita cocolin ke rusip? Bisa. Bisa ya? Kita icip-icip lagi ya Bu. Silakan. Kita cobain kemplangnya. Kemplang ikan. Jadi memang ciri khas Bangka Belitung ini tidak jauh dari ikan. Tidak Karena jauh kita dari memang berada di daerah perairan ya, yang otomatis banyak ikan dari yang laut, dari perairan darat. Memang dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari oleh masyarakat Bangka Belitung. Oke. Oleh karena itu masyarakat Bangka Belitung itu sebenarnya sehat-sehat, karena kalau sering mengkonsumsi ikan, ya pertama untuk anak-anak ya itu bisa meningkatkan kecerdasan. Iya, jadi selain enak-enak juga bisa bikin pinter ya. Iya. Karena kandungan omega 3-nya Kandungan tinggi, tinggi, proteinnya tinggi, iya, proteinnya gitu. tinggi, omega Ini tinggi. ikan, ini ikan, ini ikan, ini ada udangnya ya dari terasi gitu. Tapi kita cocol dulu nih sedikit aja ya. Rasa dari rusip original yang katanya untuk fermentasinya sendiri cuman campuran garam gitu, nggak ada tambahan gula dan lain sebagainya. Kita coba ya dengan penyajian bawang merah, kemudian juga Jeruk kunci ya. jeruk kunci Ya, sama untuk cabe selera. merah, Cabai cabe rawit. merah Cabai yang rawit. pedas kayak mulut eke gitu kan ya. Rasanya gimana ya? Rasanya tuh kayak pengen nambahin nasi gitu kan. Lalapannya kacang botol gitu ya. Kemudian juga terong rebus juga. Bahkan kangkung juga bisa ya. Bisa. Kangkung Kol- yang kol di juga bisa. Oh, kol juga bisa. Belum pernah sih kalau coba kol. Jadi seperti adik ya, sahabat budaya ataupun pemirsa RRI Net yang mungkin pengen mencoba sesuatu yang berbeda, suatu makanan khas Bangka yang berbeda, itu bisa mencoba ataupun bisa langsung menuju ke Pulau Bangka karena kita punya banyak ragam makanan khas ya. Salah satunya adalah makanan fermentasi. Oke, Ibu pengen coba yang lain juga? Sudah cukup lah. Sudah cukup. Lihat Mbak Ega makan saya sudah kenyang. Sudah kenyang ya. Saya tuh udah kayak tudung saji ya. Tudung saji yang dibuka Ibu Desinya udah kenyang gitu ya. Oke deh, tapi masih penasaran dengan lempah daratnya tadi ya. Boleh kita cicip lagi? Silakan Ibu. Saya pengen cicip lagi ya. Pakai yang khasnya dari apa namanya? keladi. Batang keladi ya. Kita pindahin ke sini. Oke. Ini pengen coba nih, kental banget nggak sih terasinya ya? Soalnya kalau saya masak itu nggak jauh dari garam. Asyik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih cara bikinnya? Langsung penasaran ya. Gimana cara bikinnya? Ini enak banget nih, sumpah ya. Walaupun baru nyicip satu kali hirup aja udah berasa banget. Mudah banget. Mudah banget. Oke. Pertama kayak gimana nih? Saya pernah bikin sih, cuman tambah garam, tambah gula, tambah garam. Jadi rasanya nggak keruan gitu. Bumbunya itu. Itu aja ya. Di blender. Berarti yang salah ini tangannya ya. Tangan sama orangnya yang salah gitu, yang bikin gak enak ya. Wow, kalau lempah kuningnya kita juga pengen coba ya. Ega, mumpung ada sesi makan-makan ya nggak sih? Ada sesi makan-makan yang nggak bisa dihindari. Kenapa nggak kita coba? Ini udah pedas belum? Belum. Belum ya. Jadi kita harus. ya dipecahin. Iya, jadi Sepradi ya, kalau kita makan lempah kuning nggak pedas, nggak nikmat ya nggak sih?
Ini udah ada kombinasi rasa pedas, asam sama manis dari apa sih namanya, nanasnya. Jadi itu kayaknya lebih lengkap lagi kalau kita tambahkan dengan cabe ya. Ini cabe butir gitu. Jadi kalau kita di sini khasnya memang cabe butir, nggak yang main halus-halus gitu ya, nggak yang main dicampuran gitu ya. Jadi memang dipisah lebih nikmat. Jadi pengen nambah juga nggak apa-apa. Oke, kita coba lagi lempak kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tergantung selera. Pedes. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Pantas saja tadi di sini tuh rame banget pengunjungnya. Karena ternyata memang yang menjadi daya tarik di sini adalah makanannya gitu ya. Khas Bangka nih yang dapat banget nih. Ya, rasanya tuh ngena banget gitu. Nusuk banget di sini, pengen balik lagi gitu. Oke, Ibu mungkin nanti kita bisa icip semuanya di belakang ya Bu ya. Oke deh. Demikian untuk sesi kita di sesi icip-icip kali ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya Persembahan RRI Sungai Liat. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Pemirsa RRI Net, Sepradi dan juga sahabat budaya, masih di obrolan budaya untuk malam hari ini ya, seputar kuliner khas Bangka. Tadi ada rusip yang terakhir kita cicipin juga nih Sepradi ya. Nah, kalau yang namanya rusip ini merupakan salah satu sambal cocolan unik khas Bangka yang merupakan dari makanan ikan mentah yang difermentasi ya selama berhari-hari gitu dengan campuran garam, dan mungkin setiap orang juga berbeda-beda seleranya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dan saya sendiri jujur di awal itu nggak suka banget sama yang namanya rusip gitu kan. Tampilannya aja udah kayak gimana gitu kan. Tapi coba kedua sampai ketiga kali, sekarang kalau udah ketemu rusip, kata orang budu makan ya lah ya. Jadi kalau udah ketemu rusip itu makannya udah kayak orang, mohon maaf, 3 piring nggak berasa. Jadi tergantung selera masing-masing, tapi kalau belum coba belum bakal tahu rasanya seperti apa. Nah, berhubung rusip ini adalah makanan fermentasi gitu kan. Nah, bagaimana nih kandungan gizinya Ibu ya, selain mengandung garam yang tinggi? Ya, kalau kita lihat sendiri kalau makanan yang berfermentasi itu sebenarnya baik juga untuk kesehatan. Ada kandungan vitamin yang sangat baik, yaitu vitamin K kalau nggak salah. Itu sangat penting ya dalam tubuh kita untuk menjaga kebugaran tubuh juga. Jadi memang makanan yang kita konsumsi itu asal jangan berlebihan, ya itu juga sebenarnya berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita. Oke, jadi selama itu masih dalam porsi yang wajar, masih bisa memberikan manfaat ya, kesehatan. Walaupun agak sedikit tinggi garamnya, tapi konsumsinya dikit aja. Nah, bagaimana dengan ibu hamil? Apakah bisa mengkonsumsi, karena ini kan fermentasi dan juga sempat digadang-gadang katanya ini mengandung bakteri lah gitu, katanya nggak baik untuk cabang bayi ataupun janin, itu gimana Bu? Ya, jadi kalau kita memasak makanan itu kita juga lihat cara pengolahannya. Karena kalau pengolahannya tidak bersih ya otomatis terkontaminasi dengan bakteri. Dengan kuman ya. Yang penting sekarang kalau memang untuk ibu hamil, untuk anak-anak, jadi makanan itu harus benar-benar matang.
Tidak boleh makanan setengah mentah atau malah mentah ya, karena memang vitaminnya memang bagus, tapi kalau kuman yang ini bisa menimbulkan penyakit juga kalau tidak bersih ya. Oke. Jadi tergantung ke pengolahannya harus benar-benar steril ya, apalagi untuk kalau ibu hamil tuh harus makanan yang matang ya. Tidak dianjurkan makanan yang mentah. Jadi daripada mending nggak usah dulu ya. Ada juga yang bilang udah 6 bulan nggak apa-apa gitu, udah gede janinnya nggak apa-apa gitu, udah mau makan rusip katanya nggak mau, takut anaknya ngences gitu. Boleh kalau umur 6 bulan? 6 bulan juga kita perhatikan juga ya, karena kandungan garam yang tadi, karena garam ini bisa membuat keracunan kehamilan kalau pada ibu hamil. Jadi ya memang kalau ibu hamil dianjurkan harus makan yang kurang, yang harus rendah garam ya, supaya tidak mengalami hipertensi kehamilan. Dan juga harus matang ya. Iya, kemudian matang tadi supaya tidak keracunan juga. Ya, jadi 9 bulan puasa dulu nggak apa-apa ya, ibu hamil. Oke deh. Jadi kita untuk menghindari perkembangan janin ya, untuk kesehatan kita sama-sama juga. Jadi harus memperhatikan juga ya. Jadi untuk yang masih sehat ya, yang diperbolehkan makan rusip, hajar aja ya. Karena kita bisa mengkombinasikan juga dengan sayuran gitu ya, dengan daun pucuk ubi itu juga bisa nambah darah ya. Iya, baik sekali kalau sayuran ditambah dengan lalapan. Nah itu ya itu menambah selain tadi yang vitamin mineral kita juga menambah serat dalam tubuh kita supaya kita lancar ya pencernaan. Nambah nafsu makan juga kalau cocolannya rusip. Oke, di sesi terakhir kebersamaan kita ini Supradi ya, ataupun pemirsa Rarinet ya, kita ke Chef Henny. Chef Henny selaku chef di sebuah resto yang memang berasal dari Bangka gitu ya. Nah, gimana nih caranya ya biar, ataupun keinginan chef ya, biar tetap eksis, mempertahankan, memperkenalkan, atau mungkin berinovasi dengan makanan-makanan khas Bangka. Seperti apa nih kira-kira ke depannya? Saya akan berkarya terus untuk mempertahankan masakan khas ciri khas Bangka ini, karena masakannya enak dan sehat. Masakannya enak dan juga sehat, dan tentunya juga kalau di Bangka ini kita memang mengolah dari hasil yang ada di Bangka Belitung gitu ya, dari lautnya, dari alamnya juga gitu, dimana di sini juga banyak kebun sayur, jadi tinggal petik aja ya nggak sih. Jadi itu dia yang pasti pengen memperkenalkan juga ya, biar Bangka Belitung masakannya lebih terkenal lagi di luar ya, bisa saingan mungkin nanti sama makanan-makanan yang udah top dunia. Semoga ya. Baik, berikutnya kita ke Ibu Desi ya. Ibu Desi, bagaimana nih harapannya terhadap pemenuhan gizi ya, dari makanan-makanan khas Bangka seperti apa, Bu Desi? Ya, jadi karena makanan khas Bangka ini sangat bervariasi dan beragam ya, jadi sangat baik sekali dikonsumsi dalam keluarga kita sehari-hari. Jadi terpenuhi semua kandungan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, ada dari proteinnya, dari sayur-sayurannya, yang membuat masyarakat Bangka Belitung ini menjadi lebih sehat dan cerdas karena kandungan gizi pada makanan khas tersebut. Oke deh, jadi kandungan gizinya tuh udah banyak banget, apalagi dari beragamnya tadi kan, ada sayur-sayuran, kemudian lauknya ada dari ikan, bermacam-macam yang masakannya ya, karena selain ada dari lempah ini ada juga asam manis, asam pedas ya, makanan seafood dan sebagainya, itu sangat baik sekali untuk kesehatan. Wow, lengkap sudah ya. Makanan khas Bangka Belitung selain enak, lengkap juga dengan kandungan gizinya, itu bisa memperbaiki gizi juga dalam tubuh ya. Apalagi untuk lempah kuning, kalau misalnya dibikin nggak begitu pedas, bisa dikonsumsi untuk anak-anak, itu juga bisa menambah nafsu makan ya. Anak-anak juga kalau dimasak lempah kuning itu sangat baik juga untuk makanan sehari-hari. Iya, karena mungkin ada kandungan kunyitnya gitu ya. Iya. Katanya kurkuma itu bisa nambah nafsu makan. Apa kabar dengan saya kalau konsumsi setiap hari? Bisa lebih? Bisa juga. Iya. Bisa lebih besar juga, tinggi, ke atas ke samping gitu kan ya. Itu luar biasa ya kandungan yang terdapat di dalam makanan khas Bangka. Salah satunya adalah lempah kuning nih, Supradi.
Pemirsa hari ini, sahabat budaya dan juga sepradik, dari obrolan kita di malam hari ini ya, kita tahu selain rasa yang unik, rasa yang enak ya, ternyata kandungan yang terdapat dalam makanan khas Bangka juga merupakan salah satu langkah ya, untuk langkah utama juga untuk peningkatan kesehatan bagi masyarakat gitu ya. Dan juga ahli gizi pun menganjurkan untuk kita mengkonsumsi masakan-masakan Bangka yang sangat lezat dan juga kaya akan gizi. Iya, sepradik, masakan Bangka juga merupakan aset untuk media promosi, baik budaya ataupun pariwisata. Terkhusus seorang chef yang memang harus punya wawasan luas tentang makanan dan memiliki spesialisasi masakan tradisional khas Bangka, termasuk upaya melestarikan masakan-masakan tradisional khas Bangka. Kita juga patut mendukung agar masyarakat khas Bangka lestari dan dapat dikenal tidak hanya lokal, tapi juga nasional sampai internasional. Baik, terima kasih nih untuk kebersamaan di malam hari ini ya. Ada Chef Henny, ada Ibu Desi selaku ahli gizi juga yang sudah memberikan lengkap ya kandungan-kandungan gizi yang terkandung di dalam masakan khas Bangka Belitung. Dan sebagai penutup di malam hari ini ya, kalau tadi diawali dengan pantun, kita akhiri juga dengan pantun yang merupakan khas dari Bangka Belitung pula. Jangan lupa di rumah untuk bilang cakep ya. Kalau di sini cikar, cantik ya gitu. Oke, siap. Ke Pulau Bangka membeli terasi. Terasi disambal bersama buah kueni. Semoga budaya Bangka Belitung tetap lestari. Sampai di sini dulu obrolan budaya malam ini. Satu lagi belum habis ya. Habislah daun keladi dimakan ulat. Dimakan ulat tanpa bersisa. Demikian obrolan budaya RRI Sungai Liat. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.